Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana biasa di sini kita ingin berdiskusi ataupun bertabayun khususnya yang mengaku manhaj salafnya. Kali ini nanti memang yang jadi referensi kita yang memang langsung daripada ustadz-ustadz yang antum sering ikuti kajiannya, supaya jangan ada salah paham di antara kita. Mungkin kalau saya yang menjabarkan, kalian bilang inilah itulah, malahan lain yang kita bahas lain pula ditulis di kolom komentar. Bahkan saya selalu mengatakan supaya kawan-kawan itu jangan mengaku manhaj salaf tapi perbuatan tidak sesuai dengan salaf. Contohnya suka membid'ahkan, misalkan kunut lah dibilang bid'ah, bahkan taklid pun dibilang bid'ah dan lain sebagainya. Ini khusus yang merasa ya. Ada yang menulis di kolom komentar itu begini tulisannya, taklidan, pokoknya pemancingan seperti itulah. Intinya dibilang kita ikut-ikutan dan lain sebagainya. Padahal saya cuman mengajak antum sekalian untuk berpikir luas, jangan mudah membidahkan dan lain sebagainya. Karena agama ini, ilmu agama ini luas seluas-luasnya, supaya jangan mudah ini. Nanti kalau ada yang bilang kunut subuh bid'ah, antum langsung ikut begitu saja. Saya mengajak kawan-kawan itu untuk kalian apa salahnya mencari referensi dan lain sebagainya. Betul nggak? Pantas nggak kunut ini kita bid'ahkan? Padahal itu kan ijtihad daripada salah satu daripada imam yang 4. Saya selalu katakan, kalau memang antum betul salafi, tentu pemahaman antum itu sesuai dengan manhaj salafi salafus saleh, yaitu daripada tabi'in, kemudian dari sahabat dulu, tabi'in, tabi'in, kemudian ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama muktabar. Arti ulama muktabar yang diiktibarkan keilmuannya, yang bisa kita pakai keilmuannya. Jadi itu arti daripada manhaj salaf. Kalau memang antum benar manhaj salaf, saya selalu katakan tidak mungkin antum mudah membid'ahkan. Karena kalau pemahaman salaf itu ilmunya luas, wawasannya luas, sehingga berhati-hati dalam menghukumi sesuatu. Tidak sembarangan ini bid'ah, mengatakan ini budaya Hindu, ini budaya lain dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini bukan saya yang perlu kalian dengarkan, tapi saya langsung tautkan memang ustadz yang tentunya antum sering ikuti, yaitu Ustadz Khalid Basamalah, yang mana beliau nanti akan menjelaskan kepada kalian ya bagaimana sih hukum imam ataupun bertaklid kepada 4 imam yang mazhab, yang menuduh-nuduh taklid ini itu segala macam, yang selalu merendahkan. Ya, ini khusus yang merasa saja kawan-kawannya. Ini mungkin mulai sekarang kita akan membuat berdiskusi yang kita ambil rujukannya, yang kita tahu langsung daripada ustadz-ustadz antum sekalian. Supaya apa? Supaya kalian juga ikut wawasannya luas ya kawan. Jangan lagi nanti ada lain dibahas, lain pula di komentar. Dikaitkanlah inilah pembubaran itu segala macam. Sudahlah, bukan itu yang perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas bagaimana sih kita hukum bertaklid itu. Ini simak baik-baik. Ana masih selim antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikuti, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri.
Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabilah, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan mazhab. Tapi di sisi lain misalnya ada mazhab Hanabilah lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabilah, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dan Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan mazhab. Tapi di sisi lain misalnya ada mazhab Hanabilah lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam.